Ketika kita membahas tentang kartel narkoba, nama-nama seperti CNGJ dan Los Zetas seringkali muncul karena kekejamannya. Tapi ada satu organisasi kriminal yang berdiri di level yang berbeda, Kartel Sinaloa. Bukan hanya salah satu yang tertua, tapi juga yang paling berpengaruh dalam sejarah perdagangan narkotika global. Berbeda dengan kartel-kartel lain yang brutal dan haus kekuasaan, Kartel Sinaloa membangun kekuatannya lewat strategi. Mereka licin, cerdas, dan jauh lebih terorganisir. Di balik wajah bisnis narkoba yang kejam, mereka menguasai seluruh rantai distribusi, dari ladang subur di pegunungan Meksiko, sampai ke lorong gelap pencucian uang di berbagai belahan dunia. Bahkan penangkapan tokoh utamanya, Joaquin El Chapo Guzman, tak mampu menghancurkan mereka. Lantas, apa yang membuat kartel Sinaloa bisa bertahan selama ini? Bagaimana mereka membangun kerajaan yang begitu kuat? Dan, apakah mereka bisa terus bertahan menghadapi tekanan yang kian menguat? Kartel Sinaloa berakar dari kartel Guadalajara yang muncul akhir 197, didirikan oleh Felix Gallardo, Caro Quintero, dan Fonseca Carrillo, menyatukan penyelundup Sinaloa ke Guadalajara untuk menghindari Operasi Condor. Mereka menguasai ganja Sinsemilla, menjalin aliansi kokain dengan Kolombia lewat Juan Mata Ballesteros, dan beroperasi di bawah perlindungan DFS, Badan Intelijen yang bukan sekadar membiarkan, tapi turut memfasilitasi operasi mereka. Koneksi Felix Gallardo sebagai eks-polisi membuka jalur korupsi dalam kepemerintahan, mewariskan model kooptasi negara ke generasi berikutnya. Tahun 1985 jadi titik balik usai pembunuhan agen DA Kiki Camarena memicu penangkapan para pendiri. Sebelum ditangkap, Gallardo membagi wilayah kekuasaan ke letnannya, El Chapo, El Mayo, Palma Salazar, dan El Azul, melahirkan kartel Sinaloa sebagai pecahan yang disengaja untuk bertahan dari tekanan Amerika Serikat. Ironisnya, strategi Kingpin Amerika Serikat justru memperkuat desentralisasi mereka, membuat Sinaloa semakin adaptif dan tahan banting. Faktor geografis Meksiko sebagai jalur transit narkoba, lemahnya hukum, korupsi politik PRI, dan kemiskinan memperkokoh eksistensi kartel. Kejatuhan PRI pada 2000 memicu persaingan kartel, meningkatkan kekerasan. Di segitiga emas, Sinaloa, Chihuahua, Durango, negara absen, kartel menggantikan peran pemerintah, menyediakan ekonomi ilegal sekaligus otoritas lokal. Upaya militeristik seperti perang melawan narkoba sejak 2006 gagal menyentuh akar masalah. Korupsi, kemiskinan, lemahnya pemerintahan. Alih-alih melemah, kartel Sinaloa justru semakin kuat, menjadi simbol dari disfungsi sistemik Meksiko yang tak bisa diselesaikan dengan kekuatan militer semata. Kartel Sinaloa bertahan lewat pola kepemimpinan unik, karisma, kekerasan internal, dan suksesi berbasis garis darah. Dua figur sentralnya adalah El Chapo Guzman, simbol ketangguhan dunia narkoba, lewat pelarian spektakulernya, dan El Mayo Zambada, operator strategis di balik layar yang menjaga stabilitas logistik hingga penangkapannya 2024. Duet ini menciptakan kombinasi legenda publik dan manajemen bisnis kriminal yang solid. Narkokultura memperkuat citra mereka lewat musik, media, dan glorifikasi sosial, menarik rekrutan baru sekaligus membangun legitimasi di masyarakat. Setelah El Chapo diekstradisi, kekuasaan beralih ke anak-anaknya, Los Chapitos, Ovidio, Joaquin, Ivan Archibaldo, Jesus Alfredo. Jang mengadopsi pendekatan lebih brutal, memicu konflik internal dengan faksi El Mayo dan tokoh seperti Damaso Lopez. Aksi pembebasan paksa Ovidio pada 2019 menunjukkan kekuatan tempur Los Chapitos yang agresif. Peralihan ke generasi baru memperlihatkan pergeseran dari model bisnis El Mayo ke pendekatan teror terbuka. Fragmentasi ini memunculkan dinamika seleksi Darwinian, di mana hanya faksi paling adaptif dan brutal yang bertahan. Struktur desentralisasi federal kartel, warisan pembagian kekuasaan Miguel Gallardo, memungkinkan regenerasi cepat setiap kali pemimpin utama ditangkap. Model Hydra ini membuat upaya targeting pemimpin, HVT, justru mempercepat fragmentasi, menciptakan lanskap kriminal yang makin terpecah, sulit dikendalikan, dan lebih berbahaya. Desentralisasi inilah yang menjadikan kartel Sinaloa tetap dominan dalam perdagangan narkoba global, meski terus digempur dari berbagai sisi. Kartel Sinaloa berkembang karena desain organisasinya yang terdesentralisasi, fleksibel, dan adaptif. Berbeda dengan kartel tradisional yang hierarkis, mereka beroperasi sebagai federasi semi-otonom. Setiap faksi menguasai jalur penyelundupan masing-masing, sehingga jika satu pemimpin ditangkap, operasi tetap berjalan. Model ini awalnya dirancang oleh Miguel Felix Gallardo, agar organisasi tetap bertahan di tengah gempuran aparat. Struktur horizontal memungkinkan keputusan cepat di lapangan, ekspansi pasar yang agresif, integrasi kelompok baru, sekaligus mempersulit penegak hukum memetakan rantai komando.
Strategi ini menjadikan Sinaloa jauh lebih tahan banting dibandingkan kartel yang mengandalkan satu figur sentral. Namun, otonomi ini memicu konflik internal, seperti rivalitas antara faksi Los Chapitos dan El Mayo. Meski merek Sinaloa tetap kuat, di baliknya ada perebutan kekuasaan yang terus berlangsung. Dari sisi bisnis, kartel Sinaloa berevolusi dari ganja dan heroin ke kokain Kolombia, lalu mendominasi narkotika sintetis seperti metamfetamin dan fentanyl. Fentanyl menjadi titik balik strategis. Lebih menguntungkan, mudah diproduksi, tak tergantung cuaca, dan jauh lebih mematikan. Mereka menguasai rantai pasok global prekursor kimia, utamanya dari Tiongkok, dengan skala layaknya korporasi multinasional. Diperkirakan 80% narkotika yang masuk ke Amerika Serikat dikuasai oleh Sinaloa. Teknologi penyelundupan mereka terus berkembang. Terowongan lintas batas, kapal selam narkoba, pesawat jet, drone, hingga kapal kontainer. Perang melawan kartel pun kini tak lagi hanya di ladang opium, tapi di laboratorium rahasia dan jalur logistik global. Kunci kekuatan lain ada di sistem keuangan. Kartel mengoperasikan jaringan pencucian uang kompleks, casas de cambio, transfer kawat, pengangkutan uang tunai, bisnis legal, bahkan memanfaatkan lembaga keuangan besar seperti kasus Bank Wachovia yang memproses lebih dari 370 miliar dana kartel. Kini, organisasi pencucian uang asal Tiongkok juga ikut memperkuat operasi finansial mereka. Namun, pilar utama kekuasaan Sinaloa tetaplah korupsi sistemik. Mereka menyusup ke institusi negara, polisi, militer, pengadilan, hingga elit politik. Kasus Genaro Garcia Luna, mantan Menteri Keamanan Meksiko, hingga tuduhan terhadap mantan Presiden Enrique Peña Nieto menggambarkan betapa dalamnya penetrasi mereka. El Mayo bahkan menghabiskan sekitar $1 juta per bulan hanya untuk membiayai korupsi. Akhirnya, perang narkoba kerap menjadi paradoks. Negara memerangi dirinya sendiri. Selama korupsi melekat kuat, pemberantasan kartel nyaris mustahil. Kekuasaan Sinaloa lahir bukan hanya dari narkoba dan senjata, tapi dari sistem yang rusak dan institusi negara yang bisa dibeli. Kartel Sinaloa membangun kekuasaannya lewat kombinasi kekerasan strategis, adaptasi cerdas, dan penetrasi sosial ekonomi. Kekerasan mereka sistematis, mulai dari eksekusi brutal hingga mutilasi untuk mengintimidasi saingan dan menjaga disiplin internal. Lawan-lawan besar seperti Juarez, Tijuana, Gulf, Los Zetas, hingga CJNG menjadi sasaran dominasi mereka. Persenjataan mereka setara militer, dari granat hingga roket. Meski awalnya mengandalkan korupsi, konflik internal, Los Chapitos versus El Mayo, dan tekanan eksternal memaksa mereka kian terbuka dalam menggunakan kekerasan, bahkan terhadap warga sipil. Kunci kontrol mereka adalah penguasaan plaza, wilayah strategis pengendali produksi, transit, dan ekonomi lokal, termasuk pertanian, perikanan, pertambangan, bahkan pengelolaan air. Dengan menguasai plaza, mereka menciptakan negara dalam negara. Sinaloa juga memanfaatkan kerentanan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan absennya negara dimanfaatkan untuk merekrut anggota, khususnya anak muda. Narkokultura, glorifikasi kehidupan kartel lewat musik, serial, dan figur seperti El Chapo, memperpanjang usia kartel lintas generasi. Adaptasi menjadi kunci utama kekuatan mereka. Model desentralisasi membatasi efektivitas strategi pemenggalan kepala. Setiap faksi bisa tetap beroperasi meski pemimpinnya ditangkap. Lompatan besar mereka terjadi saat masuk ke bisnis fentanyl, narkotika sintetis yang jauh lebih menguntungkan, tak bergantung panen, hanya butuh bahan prekursor dari Tiongkok. Dengan jaringan global, mereka mendominasi pasar Asias dan memicu krisis overdosis. Persaingan dengan CJNG memperburuk kekerasan. CJNG tampil sebagai kartel hipermiliteristik dengan kebrutalan ekstrem, memicu fragmentasi kekuasaan di Meksiko. Aliansi lokal terus berubah, perang saudara internal, dan munculnya kelompok-kelompok kecil bersenjata. Setiap kebijakan pemerintah selalu diimbangi adaptasi cepat kartel, dari Merida Inisiatif, strategi Abrazos no Balazos, AMLO, hingga wacana intervensi militer AYAPO. Kompleksitas jaringan global mereka bahkan menyeret isu ini ke ranah diplomasi internasional, terutama terkait peran Tiongkok dalam rantai pasok fentanyl. Pada intinya, kartel Sinaloa bukan sekadar organisasi kriminal, tapi ekosistem kekuasaan transnasional yang berakar pada kemiskinan, budaya kekerasan, korupsi, dan lemahnya negara. Kartel Sinaloa bertahan berkat jaringan kompleks yang saling menopang. Berakar dari warisan kartel Guadalajara, mereka mewarisi infrastruktur, jaringan, dan budaya korupsi. Kepemimpinan adaptif dan struktur desentralisasi memberi fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tekanan eksternal. Portofolio kejahatan mereka sangat terdiversifikasi. Perdagangan narkoba lintas benua, dominasi fentanyl,
hingga bisnis ilegal lainnya, menciptakan stabilitas finansial yang kuat. Semua ini didukung oleh korupsi sistemik yang melumpuhkan penegakan hukum di seluruh level pemerintahan. Strategi kekerasan mereka brutal namun terukur, mengeliminasi saingan, menjaga kontrol teritorial, sekaligus membangun citra yang memanfaatkan narkokultura untuk merekrut anggota dari masyarakat miskin dan menciptakan ketergantungan sosial. Kunci utama keberlangsungan mereka adalah adaptasi terus-menerus. Meski menghadapi tekanan pemerintah, persaingan CJNG, hingga potensi intervensi internasional terkait krisis fentanyl, mereka tetap mampu bertransformasi. Konflik internal, Los Chapitos versus El Mayo, bisa memicu keretakan, tapi juga melahirkan pemimpin baru yang lebih agresif. Selama permintaan narkoba tinggi, korupsi belum teratasi, dan ketimpangan sosial ekonomi berlangsung, kartel atau versi barunya hampir pasti akan terus eksis. Fragmentasi antar kartel menciptakan ekuilibrium kekerasan, di mana tak ada faksi dominan, dan negara kesulitan memulihkan supremasi hukum.